Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Mari kita lanjutkan pembahasan kita di dalam masalah al-fiqhus shalah, fikih yang berkaitan dengan masalah salat. Baik, kemudian kita akan membahas tentang masalah berdiri bagi orang yang kepingin salat. Rukun yang ketiga dari salat itu adalah berdiri tegak bagi yang mampu. Ini hukumnya wajib berdiri kalau kita melaksanakan salat fardu, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar. Termasuk juga salat Jumat. Hukumnya wajib berdiri tegak, tapi bagi yang mampu. Kalau tidak mampu berdiri tegak, maka boleh berdiri dengan cara membungkuk. Jadi kalau tidak bisa berdiri jangan langsung duduk ya, nggak boleh. Jadi sambil membungkuk. Kalau tidak bisa berdiri sambil membungkuk, maka dia berdiri dengan menggunakan tongkat atau bersender dengan sesuatu yang membuat dia bisa berdiri, ya, seperti dinding atau tiang atau apalah ya. Nah, jadi urutannya begitu tuh: berdiri tegak, berdiri sambil membungkuk, berdiri sambil memegang sesuatu agar dia tidak jatuh. Kemudian yang keempat, kalau dia tidak mampu berdiri tegak, tidak bisa berdiri membungkuk, tidak bisa berdiri sambil memegang sesuatu, maka dia yang keempat berdiri dengan menggunakan lutut. Bagaimana? Bisa contohkan? Coba. Bapak berdiri pakai lutut. Berdiri pakai lutut. Nah, ya begitu. Nah, seperti itu. Ya, berdiri menggunakan lutut. Jadi tidak langsung duduk. Ada orang cacat terpotong kakinya. Dia berdiri seperti itu. Di Balikpapan saya pernah lihat orang sholat, orang cacat cuman pakai kaki satu. Dia pakai ini apa namanya ini? Penyangga itu ya. Ketika dia salat, dia bisa berdiri dengan satu kaki. Saya ngelihat waktu dia salat, rasa terenyuh saya punya hati. Artinya, ya Allah, ini manusia, orang yang seperti itu mau masih melaksanakan salat. Nah, ada orang yang punya kaki utuh, nggak mau salat. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
maka nikmat Allah Ta'ala dari Tuhanmu yang manakah lagi yang kau akan dustakan? Coba lihat orang yang kaki satu masih bisa berdiri, dia salat berdiri tanpa penyangga, ruku seperti biasa dan sebagainya. Nah, ada orang yang punya kaki dua lengkap tapi gak mau salat. Jalan berkilo-kilo bisa, lari berkilo-kilo bisa, naik sepeda berkilo-kilo bisa. Tapi anehnya rumahnya dekat masjid, melangkah cuman beberapa langkah mungkin, atau 100-200 meter, 300 meter, nggak bisa ke masjid. Dan banyak seperti itu. Makanya ada jamaah tablik dari asal Pakistan atau dari mana, mereka datang ke Indonesia, dia teman cerita ya. Intinya jamaah tablik, dia bilang begini, nasihatnya sangat masuk akal. Jangan terlalu mengharap Islam ini akan jaya. Artinya ibarat kata pepatah, jauh api dari panggangan. Artinya jangan terlalu, untuk sekarang rasanya masih jauh Islam itu akan jaya. Jauh Islam itu akan jaya seperti jayanya Islam di zaman dulu. Islam bisa jaya asalkan dua syarat ini. Kata dia bilang cuma dua syarat. Kalau salat subuhnya seperti halnya jamaah Jumat, dan salat Jumatnya jamaahnya seperti jamaah salat hari raya. Kalau hari raya jangan ditanya sudah. Nah, kalau seandainya salat subuh kita di masjid di mana-mana itu banyaknya seperti jamaah salat Jumat, dan Jumatnya seperti jamaahnya hari raya, disitulah Islam akan kembali jaya. Orang Islam tidak perlu, jar orang Banjar, berhimat-himat diberikan nasihat. Tidak perlu memberikan nasihat terlalu banyak dengan lisan. Cukup dikasihkan contoh, mereka sudah paham. Cukup mereka diberikan contoh dengan gerakan, mereka sudah paham. Nah, sekarang masih jauh. Masjid kita ini penuh cuman waktu sholat Jumat, waktu sholat taraweh, itu pun juga 10 pertama sama hari raya. Jadi seperti itu. Baiklah ya, urutannya berapa tadi? 4 ya. Berdiri tegak, berdiri membungkuk, pakai tongkat, berdiri pakai lutut. Kalau tidak mampu, maka berdiri maka salatnya dengan cara duduk. Duduk yang paling afdal adalah duduk iftirash, atau duduk seperti orang duduk tasyahud awal, atau duduk di antara dua sujud. Itu paling afdalnya duduk kalau orang salat sambil duduk. Kalau dia tidak mampu, dia boleh duduk sambil bersila seperti kita pada umumnya, murabbak nih, duduk bersila. Atau duduk selonjoran, jar orang Banjar berhunjur, boleh juga. Atau duduknya bersender, boleh juga. Atau duduk pakai bangku, boleh juga. Dan perlu diingat ya, orang yang salat sambil duduk ini tetap wajib ruku, tetap wajib sujud ke lantai. Kalau rukunya begini nih, ya. Tapi kalau sujud sampai ke lantai. Kalau dia mampu ke lantai, wajib ke lantai. Udah dipaham kira-kira ya? Jadi jangan mentang-mentang sudah duduk lalu rukuknya begini, sujudnya begini juga, padahal dia mampu sujud. Kalau dia mampu sujud, maka sujudnya sempurna.
Ada saya lihat nonton di TV tahun berapa lupa ya. Pokoknya Raja Mekah waktu itu. Raja Saudi, entah siapa namanya. Raja Salman kan Raja siapa sebelumnya Raja Salman ini Raja siapa? Abdullah ke siapa? Mereka rombongan datang berziarah ke Masjid Nabawi, ziarah ke makam Rasul. Jadi waktu itu saya lihat di TV mereka lagi sholat, entah sholat tahiyatul masjid kah atau apa, yang penting mereka sholat di dalam raudhah. Waktu mereka sholat mereka berdiri. Waktu mereka ruku sempurna. Waktu i'tidal mereka i'tidal secara sempurna. Tapi ketika sujud atau duduk mereka duduknya di bangku. Jadi kalau sujud nggak ke lantai, dia pakai duduk di bangku kemudian sujud begini. Kemudian duduk di antara sujud, kemudian sujud lagi, kemudian ketika berdiri dia nggak berdiri lagi, cukup begini. Kenapa mereka tidak bisa sujud? Karena badan-badan mereka tuh kayak tangki Pertamina, gede, tinggi besar. Jadi kalau sudah sujud susah bangunnya. Tuh orang Arab kan gede-gede ya, gede-gede. Ada setahun yang lalu ya, saya membawa jamaah waktu itu umrah plus Turki. Turki dulu, baru saya ke Madinah, baru ke Mekah. Waktu itu saya mau pulang cepat ke hotel. Jadi habis salam salat berjamaah Isya di Masjid Haram, itu langsung saya pulang. Artinya langsung saya mau cari jalan pulang. Nah waktu itu saya melewati tempat imam Masjidil Haram, kan di atas itu ada tempat peimamannya. Pas saya lewat di situ, saya ngelihat ada mayit, banyak kan orang mau salat jenazah di situ. Nah kemudian selesai salat jenazah, saya langsung keluar. Tiba-tiba lewatlah ini imam Masjidil Haram lewat. Tapi yang bikin saya heran lagi bodyguardnya. Ya Allah, tuh bodyguard mungkin ada tingginya 2 meter tuh. Yang ini bodyguardnya gede. Nah, saya lihat tuh ini kayak robot semua nih jalannya. Blok. Nggak berani saya mau dekatin imamnya, mau salaman, mau apa, nggak berani, gede jalannya. Ya cukup kita dari jauh saja. Gede. Nah, jadi orang yang tidak mampu berdiri, ya urutan tadi ya kita sebutkan sampai kita berdiri pakai lutut, maka dia sholatnya sambil duduk. Duduk yang paling afdal duduk iftirash. Kalau tidak mampu terserah, mau bersila boleh, mau berhunjur boleh, mau pakai bangku boleh. Cuman catatan, kalau dia mampu untuk sujud, maka sujudlah dia ke lantai. Kalau tidak mampu sujud ke lantai, ya sudah menunduk begini. Nah kalau orang sholat sambil duduk, ya rukuknya begini, salat rukuknya Sami Allah liman hamidah. Sujudnya ke lantai. Kalau dia tidak mampu ke lantai, mungkin dia sakit dan sebagainya, maka rukuknya separuh begini, separuh gini ruku. Kemudian sujudnya lebih rendah lagi. Usahakan kalau bisa sujud ini dahi sejajar dengan tempat sujud. Jadi begini modelnya. Ya. Kalau tempat sujud di sini, ruku begini, sejajar dengan lutut nih, ruku. Nah, gini, sejajar dengan lutut, sujudnya lebih rendah lagi, mulai ke depan, yang sejajar dengan tempat sujud di lantai. Tapi kalau dia bisa sujud, maka wajib dia sujud secara sempurna. Mudah dipaham kira-kira dulu nih. Nah, kalau dia tidak mampu sholat sambil berduduk, maka dia boleh sholat sambil bermereng, tidur mereng maksudnya. Afdalnya lambung kanan di tanah, lambung nih sebelah kanan di tanah. Jadi kepala di sana, kita apa, selatan atau utara? Sebelah sana, utara ya, kanan utara. Nah utara sana kepala, kaki ke selatan. Kepala utara, kaki selatan, seperti itu. Tidur bermereng dengan lambung kanan ini.
Kalau dia tidak mampu dengan meletakkan lambung kanannya, maka dia boleh berbalik. Arti berbalik itu berbalik arah. Kepala di selatan, kaki di utara. Ya, ini lambung kiri di tanah, di lantai. Bermereng begitu ya. Nah, jadi menghadap begini. Yang wajib menghadap kiblat adalah dada dan muka. Walaupun tidak mesti rata kakinya itu ya. Yang penting dadanya ini menghadap ke kiblat, walaupun kakinya nanti selonjoran ke depan atau ke belakang atau apa terserah. Yang penting ini menghadap ke kiblat. Seperti halnya orang masuk dalam kuburan tuh. Kalau dia tidak mampu sholat bermereng, maka orang tersebut sholat sambil berrebah, bertelentang dengan kepala diangkat. Kalau ada bantal diangkat pakai bantal. Nah, yang paling enak kalau ranjang di rumah sakit ada ininya, apa namanya ini? Nah, per apa? Supaya bisa naik dia punya kepala ini. Kalau tidak bisa, umpama digip lehernya sudah bertelentang begitu saja. Ruku, sujud dan semuanya pakai kelopak mata. Pakai kelopak mata, dia begini. Tapi kalau dia seandainya bisa ruku dan sebagainya, ya silakan. Tapi kalau nggak mampu, cukup kelopak mata berjalan. Kalau tidak bisa semuanya juga, ya sudah, salatnya pakai hati. Konsentrasi, saya lagi berdiri, konsentrasi lagi sujud dan sebagainya. Tapi yang cara terakhir ini menurut Imam Hanafi, kalau ada orang sudah tidak bisa apa-apa lagi untuk melaksanakan salat kecuali dengan pakai hati, menurut mazhab Hanafi gugur kewajiban bagi dia untuk salat 5 waktu tadi. Itu sebaiknya jangan lagi salat, siap-siap untuk salatkan aja. Paham kira-kira? Ada orang nggak pernah ke masjid seumur umur, tapi ketika masuk masjid paling depan dari imam. Tahu nggak maksudnya? Paling depan dari jamaah, paling depan dari imam. Alias meninggal dunia. Untung-untung kalau diterima di masjid sholatnya. Ada dulu orang meninggal dunia, rumahnya dekat dengan masjid, paling-paling 50 meter. Meninggal dunia. Kemudian saya datang, saya lihat rumahnya kecil nih. Saya bilang, Pak, kita jamaah kita bawa ke langgar aja ya. Adanya letuk jamaah, enggak usah guru, enggak usah Pak, dibawa ke langgar. Oh, kenapa kata saya? Orang enggak pernah ke langgar disuruh ke langgar, enak aja. Ada yang nyeletuk nih manusia. Oh, udah pernah ke langgar, mau serahkan langgar, cukup di rumah aja katanya. Tapi masya Allah, nih orang memang udah pernah ke langgar. Saya kayaknya udah pernah ngeliat orang itu ke langgar. Cuman masya Allah istrinya ini rajin ke langgar. Setiap ada kegiatan yang berbau Islam, istrinya selalu aktif, menyediakan makanan, bantu-bantu, pokoknya aktif. Nah, waktu salat jenazah di rumah itu, masya Allah saya lihat banyak yang salat. Kata saya, ini bisa jadi nih suami masuk surga gara-gara istri ini. Karena istrinya yang baik dengan orang kampung, rajin ke langgar dan sebagainya, maka banyaklah orang datang. Nah, bisa jadi gara-gara masuk surga gara-gara istrinya. Jadi beruntung yang punya istri salehah itu beruntung. Udah dipaham kira-kira ya? Baik. Kita ulangin. Jadi kalau salat fardu, maka orang yang sehat itu wajib berdiri tegak. Salat fardu, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, dan Jumat. Tapi kalau salat sunnah nih ya, maka boleh bagi yang sehat, seperti kita ini sehat nih ya, boleh kalau kita salat sunnah sambil duduk itu boleh. Rukuknya begini, sujudnya ke lantai. Cuman pahalanya dapat separoh. Ya. Janganlah. Ya, nanti siapa tahu ada praktik habis salat ba'diyah maghrib ini, ba'diyah isya atau qobliyah isya salat sambil duduk. Apa kamu begitu? Mengamalkan pelajaran yang tadi. Padahal bukan mengamalkan pelajaran, karena malas saja. Gara-gara tahu hukumnya dia salat begitu. Pahalanya separoh ya. Separoh. Kalau berdiri umpama 100, salat sambil duduk 50 nilainya.
Janganlah, jangan. Dulu saya pernah sholat begini, ikutin pas belajar kan ya, oh boleh sholat sambil duduk. Saya kepingin praktek aja. Tapi habis itu mendengar pahalanya kurang, wah nggak mau dah, rugi. Tapi boleh. Dan disebutkan dalam kitab Mughnil Muhtaj, walil qadiri 'alal qiyami at-tanafulu, walil qadiri 'alal qiyami at-tanafulu qa'idan bil ijma' sawaun ar-rawatibu wa ghairuha. Wa kadzalika wa kadzalahu an-nafalu muttaji'an ma'al qudrah 'alal qiyam fil asah li haditsil Bukhari. Man shalla qa'iman fa huwa afdal, wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'imi, wa man shalla na'iman ay muttaji'an falahu nisfu ajril qa'idi. Nah, kalau salat sunnah disebutkan dalam kitab Mughnil Muhtaj, bagi orang yang mampu berdiri tapi dalam masalah salat sunnah boleh dia salat sambil duduk. Dan kalau seandainya dia tidak mau berduduk, dia sambil bermereng, salat sunnah nih. Ya, salat sambil sunnah, umpama sambil nonton TV begitu menghadap kiblat, aduh malasnya berdiri, malasnya duduk. Begitu aja. Allahu Akbar. Allah Akbar. Tapi rukunya dan sujudnya sempurna ya. Ya, maka boleh di dalam pendapat yang kuat. Kenapa? Karena di dalam hadis Bukhari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini ada hadisnya ya. Siapa yang salat sambil berdiri, maka itulah yang sempurna pahalanya. Siapa yang salat sambil berduduk, kata Nabi, maka mendapatkan separuh daripada pahala berdiri. Dan siapa yang salat sambil bermereng, kata Nabi, dia mendapatkan separuh daripada salat orang yang duduk. Kalau separuh berarti berapa tuh? Seperempat dari berdiri. Berarti dapat 25 aja. Ya, jangan mentang-mentang mendengar pelajaran ini habis itu salat sambil duduk, jangan. Tetap berdiri ya. Nah, lain halnya kalau orangnya sudah udzur, orangnya sudah sakit-sakitan dan sebagainya. Sebenarnya enggak juga sakit, cuman kalau berdiri lama bergetar aras. Bukan aras yang bergetar, kakinya bergetar, goyang. Ya. Ya sudah. Maka dalam kondisi seperti itu dia salat sambil duduk. Mau salat wajib ataupun salat sunnah boleh. Dan pahalanya tetap sempurna. Ya, tetap sempurna. Seperti ada yang enggak kuat lagi berdiri, sambil duduk enggak apa-apa. Pahalanya berapa? Sempurna. Kenapa? Karena kondisinya memang seperti itu. Nah ya, baik. Silakan kalau ada pertanyaan. Nggih, Pak Haji. Pada saat kita sholat tarawih. Sholat apa? Sholat tarawih. Nggih. Namanya. Nggih. Itu kita mau batal. Mau batal. Nggih. Terus tiba-tiba batal. Tapi baru rakaat pertama. Nggih. Itu kita keluar dari shaf atau nunggu selesai salam. Kalau kita sholat apapun juga ya, bukan hanya sholat taraweh atau sholat sunnah, sholat apapun juga. Kalau kita batal, maka kita boleh keluar dari tempat sholat kita supaya kita bisa berwudu segera dan ikut dengan jamaah yang tadi, walaupun dengan cara masbuk. Cara keluarnya kita. Ini kan banyak Ustaz. Ini saya mau terangkan. Ya, caranya keluar gimana? Satu, keluarnya maksudnya ketika batal dia mau keluar, dia sambil memegang mulut begini, sambil nundukin. Walaupun pas tadi batal nyaring banget kedengarnya prut begitu kan ya. Tapi kalau pas mau keluar sunnah begini, keluar sambil begini. Kenapa? Supaya orang-orang yang melihat dia menyangka bahwa orang ini batal bukan karena buang angin,
tapi batal karena mulutnya berdarah atau apa gitu. Ya, begini caranya. Itu coba kata ulama. Keluarnya kan posisi. Iya, entar, nanti sebentar, saya terangkan. Belum sampai di situ. Sini pernah Pak Ustaz. Orangnya kan udah bunyi, tapi asapnya cium. Belum sampai keluar. Ini baru begini dulu. Nah, kata ulama, coba lihat begini, Nabi ngajarkan kita jangan berbuat sangka buruk dengan orang, dan kita juga harus menjaga diri kita agar orang jangan berprasangka buruk dengan kita. Ya, kalau kita memang membuat sesuatu yang tidak baik, berarti kan seakan-akan kita menyuruh orang itu berprasangka buruk dengan kita. Nah, jadi kita jangan berprasangka buruk dengan orang, dan kita jangan membuat orang berprasangka buruk dengan kita. Sampai segitunya tuh ya. Supaya orang tidak berdosa gara-gara kita. Walaupun memang jelas-jelas ketahuan. Walaupun jelas-jelas ketahuan. Nah, makanya itu ya, kita jangan berteman dengan orang jahat. Karena jangan kita jadi orang jahat. Karena kalau kita jadi orang jahat, orang menyangka kita jahat, pasti sudah. Dan kita jangan berteman dengan orang jahat. Walaupun kita baik tapi berteman dengan orang jahat, maka jangan salahkan orang lain menyangka kita jahat. Nah, oleh karena itu jangan jadi orang jahat dan jangan berteman dengan orang jahat. Supaya apa? Supaya kita tidak disangka sama orang kita ini orang jahat. Sudah dipahamkan ya? Kembali tadi masalah. Jadi kalau batal di tengah shop, maka caranya begini. Keluarnya begini. Nah, kemudian cara keluarnya gimana? Cara keluarnya adalah jangan kayak ular tangga. Tahu ular tangga? Mutar gitu, begini, sampai ke pintu baru mutar. Nah, kalau dia batalnya umpama di sini nih, tengah sini, cukup nanti dia membelah sop nih, belah sop kedua, sop ketiga, sop keempat kan ya, langsung dia jalan terus sampai ke pintu sana. Ini pas bau ini. Iya, jangan juga terlalu, maksudnya ketika ada orang batal yang salah ini jangan juga nggak dikasih jalan, kasihlah jalan. Ya sok-sok banget. Nah, kasih jalan baru dia keluar. Begitu caranya. Nah, yang keluar tadi begini. Nah, kemudian bagaimana dengan larangan tidak boleh melewat atau melintas di depan orang yang sholat? Betul nggak? Kan dilarang. Nabi itu mengatakan kalau ada orang yang sholat lalu ada orang yang melintas, tahanlah dia. Gini, ditahan. Supaya apa? Supaya orang ini jangan lewat. Stop dia. Kalau dia mau lihat lagi, tahan lagi yang kedua. Kalau mau lihat lagi, kata Nabi, bunuh. Itu bukan manusia, itu setan itu. Tapi jangan mentang-mentang dengar hadis ini langsung dibunuh orang tadi, jangan. Artinya ini orang bego nih, orang bodoh nih. Sudah 2 kali kasih tahu tapi masih aja nggak paham. Nah, dari hadis ini bukan berarti harus mempraktekkan membunuh. Artinya kebanyakan ulama mengatakan kalau seandainya sudah dikasih tahu 2 kali, 3 kali masih aja salah, maka hukumnya haram. Jadi disuruh membunuh Nabi itu bukan disuruh membunuh, artinya perbuatan melintas di depan orang yang sedang sholat itu hukumnya adalah haram. Tapi ada syaratnya. Ada syaratnya. 1, orang yang sholat itu mempunyai tanda atau yang disebut namanya sutra atau sitrah. Ya, sholat di depan dinding, di belakang tiang. Tapi kalau ada orang sholat nih di tengah situ, nggak ada dindingnya, nggak ada tiangnya, lalu ada orang yang lewatin aja, berdosa nggak berdosa? Siapa yang salah? Yang salah bukan orang yang lewat, tapi orang yang sholat. Nah, kenapa? Salah kamu sendiri. Kamu tidak mentaati peraturan dari Nabi. Ya, jadi jangan begini. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan kalau seandainya dia sholat tanpa memakai dinding, lalu ada orang yang lewat, dia halang-halangin begini, maka yang berdosa bukan yang lewat, tapi dia yang berdosa. Orang yang sholat itu yang berdosa. Nah, jadi kita ini
sebagai, kalau ibarat kata tuh sebagai pengemudi harus tahu diri juga, lengkapi SIM, lengkapi STNK, kan gitu tuh. Berhenti di tempat yang benar, stop di tempat yang benar, parkir di tempat yang benar. Jangan sembarangan mentang-mentang pakai Fortuner begitu kan ya, langsung robos saja, jangan. Jadi kalau di Masjidil Haram itu tadi Ya, nanti kita sampai di situ. 1, pakai sutra. 2, kalau seandainya sudah boleh, maksud saya boleh melintasi orang yang dihadap, melewati orang yang salat. Yang kedua adalah apabila ini sop yang di depan masih kosong. Ini ada nih umpama salat nih, orang di belakang tiang penuh di sini semuanya. Lalu ada orang habis wudu mau salat. Tapi di belakang ini penuh, di depan kosong. Ada kosong nih. Satu-satunya cara dia harus melewati orang yang lagi sholat. Walaupun di depan orang ini ada sutrahnya, tapi kalau di depan masih ada yang kosong sopnya, orang yang baru datang ini tidak diharamkan untuk maju ke depan walaupun dengan melintas di depan orang yang sholat. Walaupun yang sholat tadi ada sutrahnya. Mudah, yang kedua ya. Yang ketiga, kesalahan dari orang yang sholat. Bagaimana tuh? Dia sholat di depan pintu. Ya, di depan di situ tuh sholat atau di situ. Walaupun sini kosong, masih sudah penuh dan sebagainya, kalau dia sholat depan pintu, lewatin saja. Ya, lewatin saja. Dulu pernah kejadian Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki, al-muhaddits, ulama besar di kota Mekah. Waktu itu beliau sedang ngajar di Masjidil Haram. Tiba-tiba ada seseorang dikejar sama orang. Jadi si A ini dikejar sama si B. Lari si A ini sampai ke hadapan majelisnya Habib Muhammad bin Alwi al-Maliki. Kata Sayyid Muhammad, stop dulu, kenapa berkelahi di dalam masjid? Kata orang ini, ya Habib, katanya, saya sholat. Lalu ketika saya sholat, saya ditampar sama orang ini. Nih, makanya saya kejar orang ini. Masa saya sholat saya ditampar? Nah, kata Habib Muhammad ini katanya, kenapa ditampar katanya? Yang nampar ini membela diri. Begini Habib katanya, ini orang sholat di depan pintu masuk masjid. Sholat di depan pintu. Saya mau masuk ditahannya begini. Mau masuk ditahannya begini. Jengkel saya. Kata saya dalam hati, kalau sekali lagi saya ditahan, ku tampar nih orang. Makanya ketika kali saya tampar, jatuh dia batalin sholatnya, dia ngejar saya sampai ke sini. Kata Habib Muhammad Alwi, katanya, kamu salah katanya, karena kamu sholat di depan pintu masuk. Dan kamu juga salah, kenapa kamu tampar orang sholat katanya. Dua-duanya salah katanya. Ya sudah kalau gitu maaf-maafan ya. Jadi kalau kamu sholat jangan di depan pintu masuk. Sudah maaf-maafan. Nah apalagi sholat di depan Ka'bah atau di belakang makam Ibrahim. Kan sekarang ada peraturan nggak boleh lagi sholat di situ, nggak boleh berhenti di tengah jalan. Ada orang maksain salat di belakang makam Ibrahim, mentang-mentang katanya afdal tuh salat di belakang makam Ibrahim. Iya benar, tapi dalam kondisi kosong. Kalau orang lagi tawaf, banyak begitu manusianya, dia salat di belakang makam Ibrahim, bahaya. Bukan hanya mengancam salat, tapi mengancam nyawanya dia. Berapa banyak orang di situ salat, tiba-tiba orang yang tawaf ini, Anda ngelihat diinjak, bla 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 bla. Mungkin dia keseleo atau dia apa begitu. Nah jadi jangan di belakang makam Ibrahim, cari tempat yang lain, tidak apa-apa salat di tempat lain. Mudah dipaham kira-kira? Baik, seperti itu ya. Cukup ya. Insyaallah nanti kita sambung lagi, sudah waktunya. Insyaallah Rabu depan 1 minggu lagi saya berangkat umrah ya, untuk ke langsung lewati lurus bawah pintu atas ya. Ya, lurus ini, kemudian mana pintunya baru lurus ke sana. Ya nanti kalau Ramadan insyaallah berpanjang kan Ramadan juga. Ya. Jadi umpama batal sini ya, batal sini sudah membelah shaf, kemudian membelah arah ke pintu sana.
Jadi wiri. Letter L. Tok tok. Tapi kalau kita pas posisi depan, langsung ke pintu itu bawa Sini. Nah, Boleh. Asal dibuka aja pintunya. iya. Ya. Baik, seperti itu ya. Insya Allah saya Rabu depan berangkat, berarti untuk 2 minggu ke depan libur dulu pengajian, saya nggak ada mungkin ya. Kembali mungkin tanggal 9 atau tanggal 10 Januari. Jadi saya di Mekah selama 2 tahun, 2023 dan 2024. Dan siapa yang kepingin berumrah di bulan Januari masih ada seat yang kosong, harganya 32 juta selama 12 hari dari Balikpapan, semuanya sudah lengkap. Yang kepingin umrah bulan Ramadan 13 hari 42 juta, 18 hari 46 juta. Yang kepingin haji furada langsung berangkat tanpa nunggu tahun 2024, harganya 195 juta bintang 5 dan 185 juta bintang 3. Siapa tahu ada yang berminat, maka kami siap untuk menjembatani niat para jamaah semuanya. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.